Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Angga Mardiansyah dalam Jurnal Barata. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO baru-baru ini mengumumkan Amerika Serikat berencana untuk bergabung kembali dengan Lembaga Kebudayaan dan Ilmiah PBB tersebut. Amerika Serikat khawatir atas semakin berpengaruhnya Tiongkok di tingkat dunia, terutama di sektor kebijakan kecerdasan buatan atau AI dan pendidikan teknologi dunia. Pejabat Amerika Serikat mengatakan keputusan untuk kembali bergabung itu didorong oleh kekhawatiran bahwa Tiongkok mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar AI dan pendidikan teknologi di seluruh dunia. Lantas, kenapa Amerika Serikat begitu khawatir dengan pengaruh Tiongkok tersebut? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe Barata Online. Jurnal Barata. Teknologi kecerdasan buatan atau AI ini menjadi topik hangat di industri teknologi beberapa bulan terakhir. Bukan cuma soal kecanggihan dan dampaknya, namun juga regulasi dan para pemain yang terlibat untuk merebut pengaruh di bidang tersebut. Raksasa teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya telah berlomba-lomba mengembangkan teknologi masa depan ini. Ketegangan antara kedua negara semakin mengobarkan kompetisi untuk menjadi raja AI. Menurut pakar, perang AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menentukan siapa yang mengontrol sistem ini di masa depan, serta siapa yang akan menguasai pola hidup masyarakat modern. CEO Diveplan, Michael Capp, juga mengatakan perlombaan AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menentukan masa depan peradaban manusia. Lebih lanjut, Caps menjelaskan ada perbedaan mendasar antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam mengembangkan AI. Menurutnya, AI di Tiongkok dikembangkan secara masif oleh pemerintah, militer, dan raksasa teknologi. Semua berkolaborasi artinya untuk memenangkan kompetisi AI global. Sedangkan di Amerika Serikat, Caps menilai raksasa teknologi Amerika Serikat berlomba-lomba untuk memenangkan perang AI secara individual. Pemerintah dan militer tak dilibatkan dalam pengembangan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat hanya dilibatkan dalam diskusi dan memikirkan soal AI saja karena itu bukanlah fokus utama mereka ya. Jadi inilah yang membuat Tiongkok begitu cepat dalam mengembangkan AI daripada Amerika Serikat. Makanya Cass mengatakan, meski Amerika Serikat sudah mengembangkan AI sejak 20 tahun lalu dan banyak orang beranggapan Amerika Serikat dominan dalam pengembangan AI ketimbang negara lain, namun pada faktanya negara lain justru bergerak lebih cepat. Penulis buku The Great US-China Tech War, Gordon Chang, turut mengomentari soal perang AI antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, siapapun yang memenangkan teknologi AI akan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih dominan. Dan jika suatu negara lebih kuat secara ekonomi, maka negara itu akan memiliki kekuatan militer yang lebih handal dan masyarakat yang lebih baik. Menurut Chang, meski ada prioritas yang berbeda bagi setiap negara dalam mengembangkan AI, namun bagi Tiongkok, Presiden Xi Jinping menginginkan negeri panda tersebut mampu mendominasi AI ke depannya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Itulah mengapa mantan staf Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Nicholas Chilling pernah mengklaim bahwa Tiongkok bisa mendominasi dunia dengan teknologi AI. Bahkan dirinya berani menyebut Tiongkok telah mengalahkan Amerika Serikat dalam pengembangan senjata dengan teknologi AI. Menurut penilaian intelijen Barat, Tiongkok kemungkinan akan mendominasi banyak teknologi utama seperti AI, biologi sintetik, dan genetik dalam 1 dekade atau lebih. Salah satu faktor dominasi tersebut karena perusahaan teknologi di Tiongkok diwajibkan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan teknologi negara itu. Kellan juga menuturkan bahwa kegiatan pemerintah Tiongkok yang memberikan investasi besar-besaran dalam bidang AI tanpa memperhatikan etika turut mempercepat pengembangan teknologi di negeri panda tersebut. Sementara itu, Kellan menyayangkan lambatnya inovasi dari pihak Amerika Serikat dalam bidang AI.
Tak hanya itu ya, dirinya juga menyesalkan keengganan perusahaan seperti Google untuk bekerja sama dengan pemerintah di bidang AI. Menurut Kailan, Amerika Serikat sudah tidak punya lagi peluang untuk bersaing melawan Tiongkok dalam waktu 15 hingga 20 tahun. Dan sudah menjadi kesepakatan ya bahwa peluang tersebut nampaknya sudah berakhir. Dengan demikian, potensi Tiongkok mendominasi dunia dengan teknologi AI ini membuat posisi Amerika Serikat di kancah global menjadi terancam. Itulah sebabnya untuk mencegah pengembangan teknologi AI Tiongkok, Amerika Serikat seringkali menggunakan isu keamanan di negaranya sebagai alasan untuk memberi sanksi dengan terus membatasi akses Tiongkok ke teknologi AI. Seperti sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada Oktober tahun lalu, di mana Amerika Serikat telah menghilangkan akses bagi perusahaan Tiongkok ke chip paling canggih di pasar. Ini termasuk chip A100 dan versi terbarunya H100 yang merupakan opsi paling populer dalam pengembangan AI. Meski demikian, hingga hari ini Tiongkok terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri AI global. Bahkan Tiongkok juga telah berusaha mengembangkan teknologi AI yang tidak bergantung pada chip buatan Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan AI di Tiongkok yang menggunakan chip buatan dalam negeri. Dan upaya itu telah berhasil mengurangi ketergantungan Tiongkok pada teknologi Amerika Serikat dalam pengembangan AI. Dan sebagai contoh, beberapa perusahaan ternama seperti Huawei dan Peito telah memproduksi chip AI mereka sendiri yang akan digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengolahan data, pengenalan wajah, dan analisa bahasa. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga berperan aktif dalam mendukung industri AI lokal. Mereka telah menginvestasikan miliaran dolar untuk memacu inovasi dan penelitian dalam bidang ini. Lebih lanjut, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang mendorong kolaborasi antar perusahaan, universitas, dan institusi penelitian untuk menciptakan ekosistem AI yang kuat dan mandiri. Meskipun sejauh ini Amerika Serikat telah menjadi pemimpin dalam pengembangan dan regulasi AI dengan berbagai kebijakan dan inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah, namun tidak bisa dipungkiri ya bahwa Tiongkok kini juga mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam hal ini. Tiongkok bahkan telah menetapkan regulasi yang lebih ketat dan komprehensif dalam beberapa sektor, seperti penggunaan AI dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tidak hanya itu, AI Tiongkok juga mampu bersaing di pasar global. Sebagai contoh nih ya, perusahaan AI Tiongkok seperti Tencent dan Alibaba telah berhasil menciptakan produk dan layanan AI yang unggul, baik dari segi teknologi maupun pasar. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari penjualan produk dan layanan AI mereka, tetapi juga dari banyaknya paten yang telah didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok. Hal ini menunjukkan ya bahwa Tiongkok telah mengambil langkah besar dalam menciptakan teknologi AI yang inovatif dan berdampak luas. Oleh karena itu, perlu bertahun-tahun bagi Tiongkok ya sebelum visi masa depan teknologinya menjadi arus utama global dengan cara menyiapkan dasar dan diri untuk menjadi pemimpin teknologi AI di masa depan, tidak hanya dalam jumlah produksinya, tetapi juga dalam hal kecerdasannya. Oke, itu dia pemirsa untuk informasi dalam Jurnal Barata kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya Angga Mardiansyah. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.